Mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Membaca Surah At-Tin. Surah At-Tin termasuk dalam kelompok surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan surah ke-95. Surah ini terdiri atas 8 ayat. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran Surah At-Tin berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Hukum bacaan yang terdapat dalam surah At-Tin terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harakat sukun, cara membacanya harus dipantulkan. Seperti contoh berikut. Maradadnahu, laqad, taqwim, khalaqna. Yang kedua, tanda baca mat juga banyak terdapat dalam surah At-Tin. Mat artinya panjang, jadi bacaannya harus dipanjangkan, seperti contoh berikut. Illal ladzina amanu wattin wa turi sinin laqad khalaqnal insan wa 'amilus shalihat. Selanjutnya, cara membaca yang harus dibaca jelas atau mendengung, seperti contoh di bawah ini. Al-insan dibaca samar, falahum ajrun dibaca jelas, ajrun ghairu dibaca jelas, dan terakhir
mamnun juga dibaca dengan jelas. Cara mudah menghafal surat At-Tin, mulailah dari ayat pertama dan bacalah secara berulang-ulang sampai hafal. Kandungan surat At-Tin. Ayat pertama menjelaskan Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab waktu itu. Kedua juga merupakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Ayat ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Ayat keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sempurna. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Ayat kelima merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa manusia tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia. Ayat ke-7 ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan, padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Dan ayat terakhir menyatakan dengan pernyataan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, bagi mereka tempat yang hina baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan arti dari surah At-Tin, kandungan maknanya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Selanjutnya, orang-orang yang tidak mempercayai atau merusakkan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.